Oh, ini yang besar nih. Oh, ini ditumpuk-tumpuk guys. Oh, belum ini ya. Belum tutup. Gua kira jam segini udah tutup. Loh, kok nggak ada yang berjaga di sini? Gimana mereka mau bantu rakyat kecil kalau kasirnya aja kosong melompong gini? Terus lihat deh, rak-raknya juga banyak yang kosong. Kalau kayak gini sih, mendingan aku beli di Betamart aja sekalian. Lagian, siapa juga yang mau beli barang di tempat sepi dan terbengkalai kayak gini? Ada. Pemerintah zaman sekarang nggak ada satupun program mereka yang becus. Tapi sekarang aku harus cek meja kasir dulu. Aku udah nggak tahan lagi kebelet boker parah nih. Waduh, yang ngomong itu Randy ya, bukan Billy. Tapi emang logikanya aneh sih guys. Mereka bisa bikin gedung segini besar dengan MM-an, tapi ngisi rak aja nggak bisa gitu. Permisi, halo? Tirta. Shop, selamat datang di Kopdes Merah Putih. Ada yang bisa saya bantu? Jadi apa ada toilet di sini, Bang? Boleh saya pakai toiletnya, Bang? Saya kebelet buang air besar. Oh, toiletnya ada di ujung sebelah sana ya. Oh, begitu. Makasih, Mas. Hei, tunggu sebentar. Aku punya tebak-tebakan nih buat kamu, bro. Hah? Tebak-tebakan apa, Bang? Bunga apa yang bersinar? Sebentar. Harusnya sih bunga matahari, guys. Tapi aduh, aku udah kebelet berak parah. Sekarang malah diajak main tebak-tebakan. Bunga matahari. Kan tadi saya udah bener, Bang, kata saya bunga matahari. Oh, lucu kan? Ya udah, langsung ke toilet aja sana ya. Lucu banget, bro. Garing banget asli, ini orang. Kayak mirip salah satu YouTuber yang suka buka baju, guys. Tapi nggak tahu ya apakah gua salah apa bener. Coba kita lihat sekalian nih barang-barangnya apa aja nih dijual nih. Teh, terus Sunlight, Bango, kopi, sasetan, raknya kosong. Bang, ini kalau belum siap jualan ngapain jualan gak sih? Dan inilah toilet Indonesia, toilet jongkok. Oke. Aduh, mohon maaf banget nih, Bang, kalau misalnya masuk toilet baunya bau kebo busuk 50 tahun. Soalnya saya habis makan rendang basi ya. Dan ayam taliwang yang pedesnya nggak ngotak. Tunggu, apa? Tempat apa ini? Kenapa aku ada di sini? Hah? Tempat ini kelihatan aneh. Halo, apa ada orang di sini? Hah? Apa raknya jadi berubah, guys? Yo, lu jadi backroom begini. Wah, guys, kalau jadi backroom kayak gini nih jadi kayak labirin nih. Hura! Jiwa kosong, hura! Selamat malam, malam, hura! Sorry guys, gue nyanyi soalnya biar nggak grogi. Oke, coba ke sebelah sini. Aduh, ada anak kecil tuh pakai baju merah putih. Permisi. Gue kira bakal jam scare apaan tuh? Jam scare harga 100 perak. Oke guys, gue gak jadi takut. Ternyata ini biasa saja. Apa jangan-jangan itu toilet ajaib ya? Toilet sihir guys. Membuat kita lupa ingatan atau membuat kita halusinasi. Padahal kita cuma minjem toilet doang. Kita gak ngapa-ngapain guys. Kita gak mengganggu, kita gak nyuri. Oh no, gak ketemu pintu keluarnya. Wah, bayangin kalau Kopdes Merah Putih guys, gedungnya segini besar, raknya segini banyak, tapi full isinya. Wah, itu Indomaret sama Alfamaret gak bakal laku lagi guys, gue jamin. Akan dikalahkan dengan Kopdes Merah Putih ya. Dengan Kopdes Merah Putih kalian bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di dunia ini guys. Kelaparan, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, semua diatasi. Kebanjiran juga bisa. Bagaimana kamu ingin menghemat koin? Hemat hingga 25% saat kamu mengisi ulang di website resmi TikTok. Langkah 1, buka situs tiktok.com/coin. Langkah 2, ketuk tombol pengaturan. Langkah 3, ketuk tambahkan ke layar utama. Langkah 4, ketuk install. Sekarang kamu bisa menemukannya di layar kamu. Si kebanjiran juga bisa. Tapi bohong. Untung beraknya udah keluar guys. Coba beraknya belum keluar. Coba.
Bayangin beraknya belum keluar dan kalian harus mencari toilet dengan jalan seperti ini. Apa nggak meninggoy? Udah deh, gue coba. Ke sini. Aduh, ini mah terjebak lagi kalau ke sini, guys. Tapi ini makin rapat sih, raknya sih. Gue belum pernah kerak makin rapat kayak gini tadi nih. Tadi raknya agak pisah-pisah gitu. Oke. Ini gue belum pernah kerak sini nih. Nah, alhamdulillah guys, akhirnya ketemu jalan. Gua nggak. Nah ini kurang ajar itu si mas-mas tadi, mas ngejokes. Coba kita baca dulu catatan ya. Selamat datang di No Way Out. Kamu telah dipilih untuk berpartisipasi dalam game kami. Aturannya sangat simpel. Carilah jalan keluar dari tempat ini. Di depanmu ada 2 pintu yang terkunci. Salah satunya adalah jalan keluarmu. Karena kamu adalah orang kedua yang bisa mencapai poin ini, aku akan memberikan kamu keuntungan. Kunci yang kamu cari itu tersembunyi di sebuah area yang sudah kamu explore. Jangan buang banyak waktu. Cobalah mencari langsung. Dan exitnya menunggu kamu. Dan juga ada yang lain, Mr. D. Siapa Mr. D? Dodo Widodo mungkin. Tekan spasi. Jujur saja gue nggak mau balik lagi ke sana dan mencari kunci. Jadi gue kan langsung coba ke sebelah sini guys. Katanya ada 2 pintu yang terkunci. Oh my god. Jadi kita harus kembali dan mencari kunci. Wah, ini game sakit guys. Game sakit ini, hura banget nih. Gak mungkin gak sih kita mau cari di mana? Ini apa ini? Ada kotak merah. Oke, nggak ada ya guys. Mending kuncinya sekebon deh. Kalau kuncinya sekebon masih mending gitu, bisa kelihatan guys. Ini kalau misalnya kuncinya sekecil itik mah kita juga nyari mau berapa lama nih. Astaga guys, gue udah kembali ke. Hey, wait. Akhirnya ketemu juga kuncinya. Aku harus keluar dari sini secepatnya. Tempat ini merinding banget. What the hell? Dasar mas-mas ngintip. Gue lagi di toilet. Kagak ada akhlak emang guys. Kencangkan kolor. Guys tunggu guys. Gue kan dari toilet itu guys. Tapi waktu awal gue dari toilet itu perasaan gue gak melihat adanya kunci. Apa saat itu gue gak sadar kalau itu kunci? Apakah itu gue kiranya adalah sebuah hiasan dinding? Masa iya guys? Masa iya? Apa dia sengaja membuat gua kembali ke toilet itu? Oke, kalau gitu. Hura! Jiwa kosong, hura! Oke, sabar. Ini gue udah mengira guys akan menjadi seperti ini ya. Gue sudah mengira pada akhirnya selama perjalanan kita ke ruangan keluar pintu tadi itu kita akan digangguin oleh emas-emas. Tapi gue gak mengira juga bakal diganggu emas-emas Telkomsel ya. Gue kira tuh hantu apa, ternyata dia itu kasirnya. Apakah ini sebuah permainan? Menurut dia guys. Oke, kita sebelah sini. Pokoknya intinya kita harus cari rak yang dempet-dempetan guys. Nah, kita harus melewati tembok ini dulu ya. Oke, ke sebelah sini. Ya Allah! Emas? Siap, ada yang bisa saya bantu? Apa sih? Jump scare 5.000. Gak ada yang tahu ya mas, cuma jump scare kayak gitu doang mas. Saya udah biasa mas menerima jump scare yang lebih menakutkan. Oke, ke sebelah sini. Nah, biasanya guys, kalau kita udah mau mencari jalan keluar bakal lebih susah. Nah, akhirnya ketemu. Nah, tapi ada 2 pintu nih. Aduh, pintu kiri apa pintu kanan ya? Kalau yang ini kayak ada apa ini? Gue nggak tahu ini tulisan Sansekerta. Bentar. Ini tuh kayak denah rakah. Ada yang tanda X di sebelah sini. Apakah itu kunci lain? Tapi kalau yang di sini cuma kunci biasa. Enggak, kayaknya gue lebih percaya dengan pintu ini guys. Pintu ini lebih meyakinkan ya. Oh no, nggak bisa guys. Kita dapatnya kunci keramat ini. Apakah kita keluar? Oke, kita masih ada di sebuah ruangan yang sempit. Wah.
kuburan di dalam gedung. Siapa aja nih? Gak ada namanya lagi. Aduh, mohon maaf banget, saya nggak sengaja injak tanah kuburan ini ya. Bukan maksud saya. Saya tadi pengen melihat nama-nama di kuburan itu. Guys, ini apa nggak pengap ya? Kasihan gak sih mayat-mayat yang di dalamnya kepanasan karena di ruangan tertutup seperti ini. Oke, kita lihat dulu di sini ada sebuah kertas. Hei, kamu akhirnya sampai sejauh ini. Selamat. Tugas selanjutnya sangat mudah. Carilah kuburan yang benar dan gali itu. Di dalamnya adalah sebuah kunci yang bisa membuka ke ruangan selanjutnya. Namun berhati-hatilah, mengganggu kuburan yang salah atau bahkan yang benar bisa membangunkan sesuatu yang tidak suka diganggu. Oh, dan sebelum aku lupa, cangkul yang kamu perlukan tertinggal di salah satu rak di area yang baru saja kamu datangi. Sekarang jangan buang waktu dan mulailah menggali. Pintu selanjutnya menunggu kamu. Mr. D. Siapa Mr. D, guys? Astaga Tuhan, Yesus Allah. Guys, sekarang cangkulnya ada di rak salah satu yang tadi kita keliling-keliling. Jadi kita harus balik lagi. Dan gimana kita tahu, guys, kuburan yang bener yang mana? Kan udah gua kira, guys. Gua udah mengerti. Kalau denah ini adalah denah rak. Nah, yang X ini berarti adalah cangkulnya. Gimana gua tahu? Oh, I know. Jangan bilang ini denah ini denah kuburan yang bener ya. Tapi kita harus cari cangkulnya dulu. Ya udah deh, kita cari dulu deh cangkulnya. Oh, di sini. Gua kira gua harus keliling lagi ke sana. Kalau gua keliling lagi ke sana, guys, mending gua buka baju, gua buka celana, semua gua buka biar hantu-hantu itu pada takut ya. Oke, anggaplah ini sebuah denah kuburan. Sebentar, gue akan coba lihat dulu, guys. Berpikir bersama Billy. Jadi kalau lurus, guys, ada satu kuburan doang di sebelah kanan. Oke, gue ngerti. Gue bisa baca ini, guys. Gue yakin gue mengerti ya. Oke, berarti artinya, guys, kita itu jalan dari sini, guys. Nah, dari sini, dari kanan ya. Kayak gini, set, kayak gini gitu kan. Dan ini adalah ruangan tadi kita baca kertas itu. Dan berarti, guys, kuburan yang benar adalah 1, 2, 3, 4. Baris keempat dan urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baris 4 nomor 16 dari ujung sini, guys. Oke. Billy mengerti. Billy tidak bisa dibodohi ya. Oke, gimana kalau kita menggali kuburan sekarang? Berarti 1, 2, 3, dan 4. Oke, Billy takut salah, tapi ya udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sopan santun telah hilang. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Inilah kuburan yang benar. Billy si penggali kuburan. Hah? Kosong. Terus kenapa aku disuruh gali ini? Apa ada yang kelewatan ya? Aduh, apa Billy ditipu? Wah, gue merinding, bulu pantat gue merinding. Aduh, sumpah hawa pocongnya nggak enak karena dia matanya merah, guys. Jangan-jangan ini kuburan dia. Tapi gue melihat ada kuburan yang beda, guys. Lihat, perhatiin itu ya. Aduh, gimana nih? Bang, saya datengin aja ya, Bang. Kita berteman ya. Kamu pocong baik apa pocong jahat? Loh, ini kayak berbeda ya kuburannya. Apa tuh? Oke, kita ambil lagi kunci. Serius? Cuma gini doang? Aku pikir game ini bakal lebih menantang. Tapi kalau cuma segini kemampuannya, ya mau gimana lagi? Tapi ya sudahlah, setidaknya sekarang aku bisa keluar dari tempat ini. Ya udah kalau begitu, terima kasih semuanya atas kuburan-kuburan yang sudah membantu. Tapi kalau ingat kuburan, gue jadi ingat kuburan ayah gue, guys.
gue punya pertanyaan sih. Sebenarnya kita boleh nggak sih menggali kubur lagi? Kalau misalnya kita kangen dengan seseorang yang sudah meninggal ya guys, apa kita boleh? Kita gali lagi dan kita lihat gitu. Katanya sih nggak boleh ya. Dan gue penasaran guys, tadi kita nggak bisa ngegali yang lain juga. Padahal gue pengen coba ngegali yang lain. Lu memang anak lancil. Oke, kita keluar karena kita sudah mendapatkan kunci yang benar. Baru kita masuk ke sini. Tuh kan benar, ini tuh pintu yang benar. Makanya perasaan gue tuh sebenarnya lebih ke pintu ini ya. Oke, kita sudah kembali. Li? Astaga Tuhan! Hurra! Jiwa kosong, muka kosong, hurra! Selamat malam! Malam-malam, hurra! Guys, kita kayaknya masih belum keluar sih dari sini, guys. Oke. Terang cahaya ilahi kah? Kemana nih? Nah, guys. Aku di mana? Kenapa aku masih di sini? Harusnya aku udah keluar dari sini sekarang. Kamu lucu sekali, anak muda. Siapa itu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Mr. D, orang yang membawamu jauh-jauh sampai ke sini. Kamu tidak seharusnya pergi dari tempat ini hanya karena kamu berhasil sampai sejauh ini. Selamat, kamu telah lulus level 1 dan sekarang kamu harus menyelesaikan level 2. Apa-apaan ini? Tidak! Udah, pakai game nyanyi seperti itu. Pakai game nyanyi seperti itu. Guys, coba kalian tulis di komentar siapa di sini yang pernah tersesat di Indomaret, guys. Akhir utama. Randy terjebak sekali lagi oleh Mr. D untuk memainkan gamenya dan lanjut ke level 2. Diliputi frustasi yang mendalam, Randy terpaksa mengikuti aturan sinting Mr. D demi menggantungkan satu-satunya harapan agar bisa keluar dari tempat ini secepat mungkin. Sialan, kamu pikir kamu bisa mempermainkanku selamanya? Teriak Randy sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Napasnya yang terengah-engah memecah keheningan ruangan level 2 yang tampak lebih gelap dan mengerikan dari sebelumnya. Tidak ada jawaban, hanya gemas samar tawa Mr. D yang terdengar dari pengeras suara di sudut dinding. Randy menarik napas dalam-dalam, mencoba mereda kepanikannya. Dia tahu bahwa mengamuk tidak akan membuka pintu keluar. Satu-satunya cara untuk bebas adalah memenangkan game gila ini. Baik Mr. D, kalau ini yang kamu mau, aku akan selesaikan level ini secepat yang aku bisa. Bersiaplah, karena aku pasti keluar dari sini. Langkah kaki Randy mulai bergerak maju, melangkah masuk ke dalam jebakan berikutnya. Tekan tombol apa saja. Apakah ini part 1? Sampai jumpa di chapter 2. Oh my god. Gamenya hanya tentang labirin Dajjal dan mencari jalan keluar, guys. Gua nggak mengira bahwa game ini hanya seperti ini. Gua pikir ada percakapan, kita ke warung dulu, kita pulang, kita tidur, kita garuk-garuk, guys. Tapi game ini memiliki dua akhir yang berbeda. Apa ada ending lain? Oke guys, gue kembali lagi dengan vario ember gue ya. Hari ini gue lagi nggak sunmori, jadi gue kembali lagi ke gedung Koperasi Merah Putih untuk mencari ending lain guys. Coba kita ngomong dulu sama emas-emasnya guys. Habis itu kita coba cari jalan lain. Kita jangan masuk ke toilet keramat itu teman-teman ya. Tirta, apakah jokes kamu berbeda hari ini Tirta? Bunga apa yang bersinar? Bunga matahari ya. Aku udah bener padahal tadi. Ya udah, kamu diam aja di sini karena antek-antekmu itu tadi ngepung saya di lift, hampir mau ngerodok saya. Untung saya berhasil kabur.